Ekonomi global sedang berada dalam tekanan. Dari perang di beberapa wilayah dunia, gelombang PHK di negara-negara besar, sampai fluktuasi harga komoditas. Indonesia memang masih stabil, tapi kita tidak bisa lepas dari kondisi global seperti sekarang ini. Nah, inilah yang membawa kita ke pertanyaan utama. Bagaimana ya pemerintah membuat keputusan ekonomi saat kondisi global lagi tidak stabil seperti sekarang ini? Episode kita sekarang, kita akan melihatnya dari sudut pandang makroekonomi. Konsep-konsep seperti opportunity cost, trade-off, dan hubungannya dengan keseimbangan fiskal akan menjadi pembahasan utama. Dalam makroekonomi, keputusan ekonomi selalu tentang memilih. Gak ada tuh sumber daya yang tidak terbatas, karena setiap pilihan pasti akan mengorbankan pilihan yang lain. Kita mulai dari dasar teori. Bayangkan seperti ini, kalau kita punya uang 1 juta rupiah, kita punya 2 pilihan, mau beli HP baru atau mau kursus online. Nah, kalau kita pilih salah satu, misalkan kita beli HP baru, kita harus meninggalkan kursus online. Nah, itulah dalam konsep ekonomi yang disebut trade-off. Nah, hal yang sama jika kita gunakan logika ini pada keputusan pemerintah. Ya, pemerintah telah memutuskan bahwa defisit anggaran untuk tahun 2025 adalah sebesar 2,53% dari produk domestik bruto, turun dari 2,7% dari PDB atau produk domestik bruto di tahun 2024 ini. Nah, bagaimana dampak dari penurunan defisit anggaran tersebut? Kita lihat dari 2 aspek ya, aspek positifnya dan aspek negatifnya. Di sisi positif, keputusan pemerintah mengurangi defisit anggaran itu ada 2 hal. Pertama, kalau defisit anggaran itu dikurangi, maka di kemudian hari tekanan inflasi itu bisa terkendali. Nah, bagaimana pengaruhnya pada kalian? Biaya hidup menjadi lebih terjangkau. Efek positif yang kedua adalah ketika anggaran pemerintah itu sehat, ekonomi kita bisa lebih stabil dan ini menjadi daya tarik positif bagi investor untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia. Nah, kita tahu bahwa investasi itu bisa menciptakan lapangan kerja baru. Nah, tapi tentu saja kita harus melihatnya dari sisi negatif. Kenapa? Karena ketika pemerintah menurunkan defisit anggarannya dari 2,7 menjadi 2,53%, pasti ada anggaran pemerintah yang dipangkas. Nah, bisa jadi anggaran yang dipangkas itu adalah anggaran untuk infrastruktur, anggaran untuk kegiatan sosial, termasuk juga subsidi pendidikan. Kalau pemerintah mengurangi subsidi tadi atau juga mengurangi belanja infrastruktur, artinya pengeluaran pemerintah itu melambat. Nah, itu bisa berdampak terhadap lapangan kerja. Kesempatan kerja mungkin juga akan turun. Dimana kalau teman-teman saat ini sedang berada dalam posisi sedang mencari kerja. Nah, ini tentu akan berdampak yang relatif mungkin kalian akan agak susah gitu ya cari pekerjaan. Namun kita semua menyadari bahwa defisit anggaran diturunkan ini juga untuk membuat anggaran atau kebijakan fiskal pemerintah menjadi lebih sehat. Jika pemerintah mempunyai anggaran yang sehat, stabil, ekonomi kita stabil, maka di kesempatan berikutnya pengusaha-pengusaha akan melihat ekonomi kita bagus dan dia mulai berproduksi dan menciptakan lapangan kerja. Jadi meskipun lapangan kerja baru mungkin lebih sedikit, keseimbangan ekonomi ini bisa membuka jalan untuk peluang yang lebih besar di masa depan. Nah, seperti itu. Kira-kira ada komen? Jangan lupa ya, kalau ada komen bisa disampaikan dan kita bisa bahas di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya di Unboxing Ekonomi.